Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian umat Tuhan GBI Cujung. Senang sekali pagi hari ini kita bersama-sama untuk beribadah kepada Tuhan. Meski situasi dan kondisi Jakarta belum memungkinkan kita ibadah secara tatap muka, tapi biarlah itu tidak mengurangi rasa sukacita kita di dalam beribadah kepada Tuhan. Sebelum kita masuk di dalam ibadah, ada beberapa buah pengumuman yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, diinformasikan bahwa ibadah kita masih secara online, yaitu melalui channel Facebook dan YouTube GBI Cujung. Dimulai seperti biasa jam 9 pagi. Selanjutnya pada pukul 10.30 pada setiap hari Minggu itu ada ibadah ABI. Ibadah ABI melalui channel YouTube. Diharapkan Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian bisa mendampingi putra-putrinya, kakaknya, atau adik-adiknya untuk beribadah bersama-sama di dalam ibadah ABI tersebut. Mulai jam 10.30. Kemudian diinformasikan bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Maret itu ada ibadah DMBI. Ibadah DMBI akan dimulai jam 19.30 melalui Google Meet. Sekali lagi, DMBI pada hari Rabu tanggal 2 Maret jam 19.30 melalui Google Meet. Kemudian diinformasikan lebih jauh bahwa pada setiap hari Kamis kita ada doa puasa. Hari Kamis doa puasa melalui aplikasi Zoom dan itu dimulai jam 19 malam. Diharapkan Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian umat Tuhan GBI Cujung bisa bergabung bersama-sama dari rumah masing-masing. Puasa semampunya, sekuatnya, dan nanti pada pukul 19 kita langsung masuk di dalam ibadah. Kemudian diinformasikan bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan, kolekte, ucapan syukur, persepuluhan, dan lain sebagainya, bisa ditransfer melalui nomor-nomor yang tampak di layar kaca Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Biarlah kita tidak jemu-jemu berbuat yang terbaik bagi Tuhan, karena adalah terlebih bahagia memberi daripada menerima. Itu saja beberapa buah pengumuman kita untuk kesempatan pagi hari ini. Atas perhatian umat Tuhan GBI Cujung kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya ada beberapa saudara-saudari kita yang berulang tahun pada pekan ini. Yang pertama adalah Ibu Sujana Jasa, akan berulang tahun pada tanggal 1 Maret. Kemudian Ibu Sylvia Heti akan berulang tahun pada tanggal 4 Maret. Selanjutnya ada Ibu Lisdiana akan berulang tahun pada tanggal 5 Maret. Kemudian Bapak Husin juga akan berulang tahun pada tanggal 5 Maret. Selanjutnya ada anak Gabriel Rafael Sinaga akan berulang tahun pada tanggal 5 Maret. Kita akan doakan nanti di akhir ibadah oleh Bapak Gembala mereka-mereka yang berulang tahun. Kita akan segera memulai ibadah pada kesempatan pagi hari ini. Kita tundukkan kepala, kita masuk di dalam doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu untuk satu kesempatan indah yang kau berikan bagi kami pagi hari ini untuk beribadah bersekutu akan Engkau. Meskipun secara online, biarlah tidak mengurangi rasa sukacita kami untuk memuji, memuliakan, mengagungkan, membesarkan nama Tuhan. Kiranya Engkau senantiasa memimpin ibadah pagi hari ini, dari awal, pertengahan, hingga selesainya. Mereka yang akan terlibat di dalam pelayanan, pemimpin pujian, yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, Tuhan pakai, urapi, perlengkapi mereka semua. Biarlah nama Tuhan semakin kami tinggikan, kami agungkan. Dalam nama Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik, kami sudah berdoa, seraya mengungkapkan rasa syukur kami. Haleluya. Amin. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu dikasihi Tuhan, dimanapun Bapak Ibu berada, saya percaya semua ada di dalam lindungan tangan Tuhan. Amin. Apapun yang terjadi di dalam hidup kita, tetap yakin dan percaya pertolongan Tuhan, kekuatan Tuhan senantiasa ada di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, kekuatan kita terbatas, bahkan sangat terbatas. Kehebatan kita pun sangat terbatas. Tapi yakin dan percaya, kekuatan Tuhan, kehebatan Tuhan tidak terbatas. Dan itu akan dinyatakan di dalam hidup kita. Asal kita percaya, kita memanggil namanya, dan Dia akan turun tangan.
Pagi ini Bapak Ibu, saya mau ajak Bapak Ibu sekalian untuk kita memuji dan menyembah Tuhan. Ambil waktumu yang terbaik, kita mau agungkan namanya, dan kita minta kekuatan dari Tuhan lewat pujian penyembahan kita. Amin. Haleluya, Yesus, Engkaulah kekuatanku Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkaulah Kekuatanku, tempat perlindunganku, tempat perlindunganku. Walau badai menerpa, walau badai menerpa, aku tak akan goyah. Katakan, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Katakan, Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Walau badai menerpa, aku tak akan goyah. Katakan, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Mari semua jemaat yang ada di rumah-rumah, kita mau nyanyikan, Engkaulah kekuatanku, Engkaulah nyanyikan dengan kesungguhan hatimu. Engkau Yesus, hanya Engkau kekuatanku Tuhan, dan Engkau tempat perlindunganku yang teguh. Walau badai menerpa, katakan, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi,
Terima kasih kekuatanku, Kau Allah yang dahsyat, Kau Allah yang layak ku andalkan Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau layani. Aku menyembahmu pagi ini Bapa. Kami mau tinggikan Engkau Yesus. Kami muliakan Kau Allah yang layak ku terima semua pujian kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami sembah Terima kasih Tuhan. kami muliakan Bapa, kami Raja kami. Terima kasih. Tinggikan Tuhan. Hanya Kau yang layak terima pujian pengagungan. Hanya Kau yang layak disembah Tuhan. Biarlah Kau disenangkan atas pujian penyembahan umat-Mu pagi ini Tuhan. Terima kasihlah Roh Kudus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Glory bagi Engkau Tuhan. Sejauh langit dari bumi begitu besar ya kasih-Mu kepada kami Yesus. Penuhi hati kami yang rindu. Penuhi hati kami yang rindu Menyembah-Mu Yesus. menyembah-Mu, Terima kasih Tuhan. Yesus. Sejauh langit dari bumi Dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan kekuatanku. Jemaat nyanyikan sejauh langit dari bumi. Nyanyikan dengan kesungguhan hatimu. jauh langit Terima kasih Yesus. dari bumi, Betapa bangganya Tuhan aku menjadi milik-Mu. besarnya Betapa bangganya Tuhan aku menjadi biji mata-Mu Tuhan. penuhi hati kami Inilah hati-hati yang rindu untuk menyembah-Mu lebih lagi Yesus. Haleluya. Yesus, sejauh langit Itulah kasih-Mu kepada kami Tuhan. Begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan kekuatanku. Kaulah Tuhan kekuatanku. Kaulah Tuhan kekuatanku, sukacitaku. Katakan dengan iman, Engkaulah Tuhan kekuatanku dan sukacitaku. Kaulah Tuhan kekuatanku, sukacitaku. Haleluya, kita mau sorak-sorai, kita mau bertepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Dia Allah yang layak terima semua pujian pengagungan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, haleluya. Amin. Yesus Tuhan Allah yang perkasa dan segala kuasa ada di dalam tangannya. Kita sebagai anak-anaknya, kita hanya percaya akan keperkasaan Tuhan, akan kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Amin. Yesus Tuhan Allah yang perkasa, segala kuasa di tangannya. Katakan dia Tuhan, segala Tuhan. Segala Tuhan, Dia Raja, segala Raja. Kuasanya tetap sama. Yesus Tuhan Allah yang berkuasa. Yesus Tuhan Allah yang berkuasa.
selamanya. Karena Dia Tuhan segala Tuhan. Tuhan segala Tuhan. Dia Raja segala Raja, kuasanya tetap sama. Katakan ku puji Kau, Kau Tuhan, dengan kekuatanku, kuasa-Mu nyata dalam hidup ini. Ku sembah Kau Tuhan, baik siang dan malam. Ajaiblah Kau Yesus, Yesus Tuhan Allah yang perkasa. Segala kuasa di tangannya. Dia Tuhan segala Dia Tuhan. Tuhan segala Tuhan. Dia Raja segala Raja, kuasanya tetap sama. Ku puji Kau Tuhan, dengan kekuatanku, kuasa-Mu nyata dalam hidup ini. Ku sembah Kau Tuhan, baik siang dan malam. Ajaiblah Kau Yesus, ku puji Kau Tuhan, dengan kekuatanku, kuasa-Mu nyata dalam hidup ini. Ku sembah Kau Tuhan, baik siang dan malam. Ajaiblah Kau Yesus, ajaiblah Kau Yesus, ajaiblah Kau Yesus. Ajaiblah Tuhan kita untuk selama-lamanya. Amin. Biarlah hidup kita boleh mengenapi firman Tuhan melalui tingkah laku kita, tutur kata kita setiap harinya. Biarlah kita boleh mencerminkan Kristus itu nyata di dalam hidup kita, dan firman-Nya digenapi dalam hidup kita. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur, berterima kasih untuk pimpinan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Demikian khususnya dalam ibadah kami pada hari ini. Biarlah Tuhan berkenan menerima pujian penyembahan kami,
menjadi suatu dupa yang berbau harum di hadapan hadirat Tuhan. Dan sekarang kami siapkan hati kami untuk mendengar firman-Mu. Biarlah Tuhan akan mengurapi hamba-Mu yang Tuhan sudah percayakan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berikan kata dan kalimat pada mulutnya untuk disampaikan, menjadi berkat bagi kami semua jemaat-Mu dimanapun kami berada. Dan biarlah Roh Kudus mengurapi kami semua untuk kami boleh memahami kehendak Tuhan dan dimampukan untuk melakukan apa yang menjadi keinginan hati-Mu. Terima kasih Bapa Surgawi, kami berdoa dan siap menerima firman Tuhan. Haleluya, amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, puji nama Tuhan bila pada pagi hari ini kita boleh sama-sama kembali belajar akan kebenaran firman Tuhan. Dan selama kurang lebih 1 bulan ini dalam minggu terakhir, saudara, kita belajar tentang tradisi yang benar. Dari minggu-minggu sebelumnya kita sudah banyak sekali mendapatkan kebenaran firman Tuhan tentang tradisi yang benar ini. Dan saya berharap bahwa firman Tuhan pada hari ini bisa melengkapi pemahaman saudara tentang kebenaran firman Tuhan, tradisi yang benar di mata Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah belajar membedakan mana tradisi yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan dan mana yang tidak sesuai atau tidak benar di mata Tuhan. Nah, ada sesuatu hal yang diperlukan saudara untuk kita bisa mengerti benar apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi keinginan Tuhan, sehingga kita melakukannya tidak salah karena kita melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, itu salah satu butir yang sudah dibahas oleh Bapak Gembala. Tetapi pada pagi hari ini mari kita mau belajar bagaimana caranya kita mengetahui apakah benar itu kehendak Tuhan. Ya, baik saudara, mari kita belajar membuka firman Tuhan di dalam Roma 12 ayat yang kedua. Di dalam Roma 12 ayat yang kedua dikatakan demikian. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Puji nama Tuhan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Di dalam kebenaran firman Tuhan yang barusan kita baca, itu jelas dikatakan bagaimana caranya kita bisa mengerti kehendak Tuhan. Caranya apa saudara? Kita tidak boleh sama dengan dunia ini. Mungkin saudara berpikir bagaimana kita tidak boleh sama dengan dunia ini. Sementara memang kita dilahirkan, kita dibesarkan, kita hidup di dalam dunia ini. Tetapi firman Tuhan pada pagi hari ini mengajarkan kepada kita dengan tegas mengatakan, jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Lalu caranya bagaimana supaya kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini? Dilanjutkan di kalimat berikutnya, dikatakan bahwa berubahlah oleh pembaharuan akal budimu. Jadi saudara, kenapa akal budi kita harus diperbaharui? Ya, seperti tadi saya katakan bahwa kita lahir, kita hidup di dalam dunia ini. Dan tentu akal budi kita itu dipenuhi oleh dunia dengan cara dunia. Tetapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Allah dan Juru Selamat kita, ada yang harus dirubah, yaitu akal budi kita. Sebenarnya apa akal budi itu? Kalau saya lihat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, saudara, akal budi itu adalah pikiran yang sehat atau cara berpikir. Itu juga meliputi seluruh hidup kita. Cara bicara, karena cara berpikir kita itu mempengaruhi cara bicara kita. Cara berpikir kita itu juga mempengaruhi budaya kita. Cara berpikir itu juga mempengaruhi nalar kita, rasio kita. Dan firman Tuhan dikatakan bahwa kita harus mengalami perubahan akal budi. Perubahan yang dimaksud di sini saudara di dalam bahasa aslinya, bahwa perubahan itu adalah
katanya atau kalimatnya itu metamorphose, yaitu berubah, ya, berubah, bukan mirip gitu ya, tapi berubah. Dan kalau kita berbicara tentang metamorphose, kita mengenal metamorfosa juga, ya, itu diberlakukan untuk ulat yang kemudian berubah menjadi kepompong, kemudian berubah menjadi kupu-kupu. Nah, saudara, itu adalah perubahan wujud, ya, dari seekor ulat yang menjijikkan, ya, bagi saya menjijikkan kalau ulat, ya, karena saya tidak yakin apakah banyak orang menyukai ulat, tapi yang saya tahu banyak orang tidak suka ulat kecuali ulat sutra, ya, karena itu menghasilkan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat bahwa ulat itu dari bentuk makhluk yang menjijikkan, dia mengalami satu fase kehidupan yang disebut metamorfose. Jadi ketika satu saat tiba waktunya, saudara, dia mengalami satu perubahan yang kemudian dia berdiam, yang tadinya dia lincah berjalan ke kiri ke kanan, tapi ada satu masa di mana dia diam, kemudian dia tubuhnya mulai tertutupi oleh selaput-selaput yang kita sebut dengan kepompong, dan itu membutuhkan waktu yang cukup lama, ya, prosesnya, saudara. Dan tidak lama kemudian akan muncul makhluk baru dari seekor ulat yang begitu menjijikkan. Muncul satu makhluk yang baru, yaitu kupu-kupu dengan sayapnya yang berupa warna-warni, beragam warna-warni. Dan dari seekor binatang yang menjijikkan menjadi seekor binatang yang mengagumkan, ya, disukai. Nah, kalau kupu-kupu disukai, ya, saya juga penggemar kupu-kupu, saudara, ya, saya suka melihat kupu-kupu. Kupu-kupu itu kalau kita perhatikan, ya, warna-warninya itu sangat unik-unik, bagus-bagus, cantik-cantik, ya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seperti itulah akal budi kita harus mengalami perubahan. Jadi bukan mirip, karena tidak ada miripnya antara ulat dengan kupu-kupu, ya, tidak ada miripnya. Itu bahkan dua makhluk yang berbeda. Nah, demikian juga ketika dikatakan di dalam firman Tuhan bahwa akal budi kita itu harus mengalami perubahan, ditukar, saudara, ditukar, ya, sehingga melalui akal budi yang sudah diperbaharui, cara berpikir kita yang diperbaharui, baru kita bisa mengetahui yang mana yang kehendak Tuhan, yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mempelajari contoh dari salah satu tokoh di dalam Perjanjian Baru tentang perubahan akal budi ini, ya. Kita akan belajar dari kehidupan seorang Rasul Paulus. Paulus adalah seorang rasul yang cukup terkenal di dalam Perjanjian Baru, ya. Dia lahir di Tarsus, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan kewarganegaraan dia adalah warga negara Roma. Tetapi, saudara, dia juga mengakui bahwa dia juga adalah seorang Israel, keturunan Abraham dari suku Benyamin. Dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan tahu bahwa sejak umur 5 tahun si Paulus ini sudah dibiasakan untuk membaca Taurat suci, ya, kitab suci, ya, sejak umur 5 tahun. Jadi bisa dibayangkan bahwa 5 tahun dia sudah bisa membaca, dia sudah bisa membaca kitab suci. Itu sudah dibiasakan, begitu, ya. Dan diharapkan pada umur 10 tahun itu, ya, dia juga sudah bisa atau terbiasa belajar atau membaca tafsiran-tafsiran dari kitab Taurat. Bahkan juga pada umur 10 tahun tersebut, saudara, ya, si Paulus kecil ini juga sudah diajarkan tentang adat istiadat bangsanya, ya. Dia juga belajar tentang bahasa, tentang budaya bangsanya. Dan ketika masa muda si Paulus ini, dia tinggal di Yerusalem. Saudara tahu, dia kemudian menjadi murid dari seorang rabi Yahudi yang cukup termasyhur pada waktu itu, yaitu Gamaliel. Dan dari
gurunya ini dia memiliki pemahaman yang luar biasa tentang Taurat, tentang tradisi Yahudi, ya, tradisi Roma dan segalanya. Dan dia adalah orang yang cukup pandai, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, sampai dia juga dipersiapkan untuk menjadi seorang rabi kelaknya. Oleh sebab itu dia memiliki keterampilan. Jadi memang biasa pada waktu itu seorang rabi itu harus memiliki keterampilan ketika nanti dia menjadi rabi, dia tidak memberatkan jemaatnya, begitu ya. Dan Paulus ini memiliki keterampilan membuat tenda dari kulit domba. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi kita bisa membayangkan bahwa seorang Paulus ini sangat paham sekali tentang tradisi Yahudi, ya. Dan kita tahu bahwa kemudian juga si Paulus ini terkenal juga sebagai seorang yang menyiksa, menangkap orang-orang Yahudi yang menerima Kristus, orang-orang Yahudi yang menjadi anak Tuhan, ya. Karena apa? Karena dia membela tradisinya, dia membela kepercayaannya pada waktu itu, ya. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu bahwa di dalam perjalanannya kemudian dia boleh berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Dan kita mau belajar ini bagaimana Paulus mengalami perubahan akal budi, ya. Jadi dia adalah seorang yang paham betul tentang tradisi, dia seorang yang paham betul tentang Taurat, ya. Dan pada waktu itu dia juga calon rabinya Yahudi. Nanti kita akan membaca kebenaran firman Tuhan di dalam Roma yang kedua, ayat yang ke-28 sampai ke-29. Demikianlah firman Tuhan. Sebab yang disebut Yahudi bukanlah orang yang lahiriah Yahudi, dan yang disebut sunat bukanlah sunat yang dilangsungkan secara lahiriah, tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat di dalam hati secara rohani, bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada waktu ini, ya, di jemaat Roma ini terjadi permasalahan tentang tradisi sunat salah satunya, ya. Dan kalau di Roma ini, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, masalah sunat ini itu membuat bangsa Yahudi menjadi tinggi hati, menjadi sombong, karena kita tahu bahwa sunat di dalam Alkitab, di dalam firman Tuhan itu merupakan tanda perjanjian Allah dengan Abraham, ya. Kalau kita mau membuka firman Tuhan di dalam Kejadian 17, ya, kita lihat ya asal mulanya sunat ini untuk bangsa Yahudi. Kita lihat di dalam Kejadian 17 ayat yang ke-10 sampai yang ke-11. Demikianlah firman Tuhan. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat, haruslah dikerat kulit katanmu, dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sunat ini adalah satu tanda perjanjian antara Allah dengan Abraham. Ketika waktu itu Allah berjanji bahwa akan memberikan berkat untuk keturunannya Bapak Abraham. Bapak Abraham akan memiliki keturunan yang banyak, ya. Nah, sebagai tandanya yaitu apa? Nanti mulai dari Bapak Abraham dan keturunan-keturunannya itu harus disunat. Nah, dan itu akhirnya turun temurun menjadi sebuah tradisi bangsa Yahudi. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya, ada banyak pertanyaan yang seringkali dilontarkan, kenapa orang Kristen tidak disunat, gitu ya. Sunat ini saudara kita tahu itu merupakan tradisi dari bangsa Yahudi. Tetapi kalaupun mau disunat, ya bukan karena kita mengaku sebagai keturunan Yahudi,
tapi itu dari segi kesehatan ya. Jadi boleh atau tidak boleh, silahkan saudara ya. Jadi disunat bukan untuk memenuhi Taurat, atau bukan kita bilang kita anak Tuhan harus disunat, tidak ya. Sunat secara lahiriah. Dan di jemaat Roma pada waktu itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tradisi sunat ini yang dilakukan turun-temurun oleh orang Yahudi menjadikan bangsa Yahudi ini merasa berbeda dengan bangsa yang lain, merasa lebih istimewa dibandingkan bangsa yang lain, karena hanya bangsa Yahudi yang pada waktu itu memiliki tradisi disunat karena tanda perjanjian dengan Abraham ini, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sehingga mereka memandang berbeda bangsa yang lain. Bangsa yang lain dianggap tidak selevel ya. Saya lebih rohani, saya lebih hebat, lebih pandai begitu ya di dalam hal kerohanian karena sunat ini. Dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tampillah Paulus untuk meluruskan bahwa pemahaman itu tidak benar ya. Paulus mengatakan, kalau kita lihat ya di dalam kisah ini ya, di dalam kisah tentang Roma, tentang sunat ini, bahwa Paulus mengatakan semua bangsa itu sama di mata Tuhan ya. Nanti kalau saudara baca ya dalam pasal yang kedua nih, hukuman Allah atas semua orang. Allah menghukum semua orang itu sama. Kalau orang itu disunat, tidak disunat, Yahudi atau bukan Yahudi, kalau tidak melakukan yang Tuhan kehendaki, melakukan pelanggaran, maka hukumannya sama. Tetapi Tuhan juga akan memberkati baik itu orang Yahudi yang disunat ataupun orang non-Yahudi yang tidak disunat ketika melakukan kebenaran di mata Tuhan, ketika melakukan hal-hal yang menyenangkan Tuhan, menuruti apa yang Tuhan mau, Tuhan akan berkati, berkatnya juga sama. Jadi Paulus mencoba meluruskan bahwa pemahaman tentang sunat itu salah. Sunat itu bukan kita spesial, kita istimewa gitu ya, sebagai bangsa Yahudi ya. Bukan bangsa Yahudi itu istimewa, kemudian merasa lebih hebat daripada yang lain, merasa lebih rohani, bahkan merasa pasti diselamatkan karena sunat ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu sudah melenceng dari tradisi yang sebenarnya sebagai tanda saja bahwa itu adalah keturunan dari Abraham ya. Bangsa Yahudi itu keturunan dari Abraham. Jadi sunat dilakukan sebagai tanda saja. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di sini bahwa akal budi Paulus itu sudah mengalami perubahan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau dia sebelum berjumpa dengan Tuhan Yesus, Paulus itu merupakan bagian dari orang-orang tersebut ya. Kita tahu tadi bahwa tentang tradisi, bahkan jadi persiapan untuk menjadi seorang rabi, saudara. Bahkan dia rela untuk menangkap, menganiaya orang-orang Yahudi yang menerima Kristus itu demi kepercayaannya, demi adat istiadatnya. Jadi Paulus melakukan itu. Jadi pada waktu itu Paulus juga berpegang pada adat istiadatnya yang salah ya. Tetapi ketika dia terima Tuhan, dia tahu bahwa yang benar itu di mata Tuhan bukan sunat secara lahiriah. Tuhan tidak memperhitungkan sunat secara lahiriah, tapi yang diperkenankan oleh Tuhan, yang diperhitungkan oleh Tuhan adalah sunat hati ya. Sunat hati yang dilakukan oleh Tuhan ya. Sunat hati ketika kita mengalami pengudusan, pembenaran ya, dan kita belajar hidup benar, itulah yang dikatakan sunat hati. Nah, saudara, itu adalah salah satu contoh bagaimana Paulus mencoba meluruskan tentang pemahaman sunat ini, tradisi sunat ini di kalangan Yahudi. Kita akan melihat kembali contoh yang lain, tetapi juga tentang tradisi sunat ini, saudara, di dalam Galatia 2 ayat yang ketiga. Dikatakan di sini, tetapi kendati pun Titus yang bersama-sama dengan aku adalah seorang Yunani, namun ia tidak dipaksa untuk menyunatkan dirinya. Ayat keempat, memang ada desakan dari saudara-saudara palsu yang menyusup masuk, yaitu mereka yang menyelundup ke dalam untuk menghadang kebebasan kita yang kita miliki di dalam Kristus Yesus,
supaya dengan jalan itu mereka dapat memperhambakan kita. Nah saudara, di dalam surat Galatia ini kembali Paulus meluruskan juga tentang tradisi sunat ini saudara ya. Kalau tadi itu tradisi sunat dilakukan oleh bangsa Yahudi, membuat bangsa Yahudi itu merasa lebih daripada bangsa yang lain ya, sehingga ada kesombongan rohani. Tetapi di dalam Galatia ini saudara ya, ini ada pemaksaan. Jadi orang Yahudi yang sudah terima Tuhan, kemudian ada orang non Yahudi yang juga terima Tuhan, itu diwajibkan juga untuk disunat saudara yang dikasih oleh Tuhan ya, untuk melengkapi katanya ya, untuk melengkapi keselamatan. Jadi harus juga dilakukan sunat. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, Paulus sekali lagi yang sudah mengalami perubahan akal budi meluruskan hal ini, bahwa sekali lagi sunat itu tradisi orang Yahudi ya, dan keselamatan itu bukan karena melakukan sunat, tetapi karena iman. Kalau saudara lihat lagi ya, pasal 3-nya ya, di situ Paulus menjabarkan bahwa Bapak Abraham pun dibenarkan karena iman, sekalipun sunat itu adalah tanda perjanjian Allah dengan Abraham. Tetapi kalau kita melihat tadi di dalam Kejadian ya, Bapak Abraham itu melakukan sunat setelah dia percaya justru kepada Tuhan ya, kepada Allah ya, pada Yahweh. Jadi bukan karena disunat kemudian diperhitungkan Abraham sebagai orang benar, tidak. Sunat itu hanya sebagai tanda perjanjian antara Abraham dengan Allah dan menjadi tradisi dari bangsa Yahudi. Tetapi di dalam perjalanannya tradisi-tradisi itu mengalami penyimpangan. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, bahkan ada yang tradisi dicoba untuk dirohani-rohanikan. Ya, di dalam Galatia ini tradisi sunat itu dicoba dirohani-rohanikan. Jadi kalau orang terima Tuhan tidak cukup hanya dibaptis, tapi juga harus disunat. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kita bisa mengatasi hal ini? Bagaimana kita bisa memecahkan perkara ini? Hanya dengan perubahan akal budi. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat bahwa Paulus ya, benar-benar sudah mengalami perubahan akal budi. Ya, yang tadinya dia belajar memang tentang tradisi, dia belajar tentang Taurat, dia belajar tentang budaya. Tetapi saudara ya, dia orang yang begitu gigih untuk mempertahankan kepercayaannya. Apa yang dia percayai, apa yang dia yakini, dia pertahankan sampai dia menilai salah ya, ketika ada orang yang mengajarkan tentang iman kepada Tuhan Yesus itu dinilai salah oleh Paulus. Jadi pada waktu itu Paulus tidak membiarkan apa yang selama ini dia pelajari, apa yang selama ini dia percayai itu dikotori istilahnya ya, atau diganggu oleh pengajaran-pengajaran lain. Oleh sebab itu dia menjadi orang yang dia orang yang sangat ditakuti di kalangan orang-orang Yahudi yang sudah terima Tuhan pada waktu itu ya. Tetapi saudara, dalam pertobatannya dia berjumpa secara pribadi dengan Tuhan, dia mengalami jatuh cinta. Saya katakan, istilah saya adalah dia mengalami jatuh cinta yang luar biasa kepada Tuhan ya, sehingga dia bisa mengalami proses pembaharuan akal budi. Nah saudara, pertanyaannya penting adalah bagaimana akal budi itu bisa berubah? Kita melihat kembali dalam kehidupan Paulus ya. Saya katakan tadi, dia betul-betul jatuh cinta kepada Tuhannya, kepada Allah yang dia telah aniaya, tapi yang menunjukkan kasih dan kemurahannya buat Paulus. Kalau kita lihat kembali tadi di dalam ayat yang pertama ya, Roma ya. Tadi kita lihat kan pertama adalah Roma 12 ayat yang kedua. Tapi mari kita melihat Roma 12 ayat yang pertama saudara ya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup,
yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Bagaimana supaya akal budi kita mengalami pembaharuan ini, saudara? Ya, mempersembahkan seluruh hidup kita menjadi satu persembahan yang hidup, yang kudus, apalagi saudara, yang berkenan kepada Allah. Dan Paulus lakukan itu. Kenapa Paulus bisa mempersembahkan tubuhnya sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan? Karena ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dia juga mengalami jatuh cinta yang luar biasa kepada Tuhannya. Dan saudara, saya mau katakan, hanya orang yang jatuh cintalah yang akal budinya ini, cara berpikirnya berubah. Ya apa iya, saudara? Ya, ada beberapa banyak orang tua yang mengeluhkan, anak saya kok jadi begini ya. Sejak dia kenal si A, kok anak saya jadi begini ya. Sejak anak saya pacaran dengan si B, kok jadi begini ya. Jadi berubah sehingga saya tidak mengenalinya, saudara. Hanya cinta yang bisa merubah akal budi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, cara berpikir seseorang itu bisa berubah karena cinta. Dan Paulus ya mencintai Tuhan begitu rupa, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dari dia melihat diri dia, saudara. Dia yang begitu jahat, dia yang begitu telah menyakiti Tuhan, ya. Ketika di perjalanan kemudian dia Tuhan menjumpai dia terjatuh sampai dia mengalami kebutaan, dan di situ Tuhan berseru, mengapa engkau menganiaya aku, Paulus, ya. Saulus, ya, pada waktu itu masih dipanggil Saulus, ya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melihat hal ini, Saulus tentu melihat, seharusnya aku tidak diberi kesempatan lagi untuk hidup, ya. Seharusnya aku tidak diberi kesempatan lagi untuk melihat. Mungkin mataku buta itu hukuman, tapi tidak, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan punya rencana yang indah dan luar biasa bagi seorang Paulus, ya. Jadi Tuhan mengangkat dia, ya. Dia memulihkan hidupnya dan dipakai menjadi satu alat yang luar biasa untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan di situ Paulus melihat bagaimana Tuhan mencintai dirinya, bagaimana Tuhan mengasihi dirinya, dan itu yang membuat Saulus jatuh cinta kepada Tuhan, sehingga dia menyerahkan seluruh hidupnya bagi Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah di surga. Tuhan Yesus memberkati saudara. Bila saudara benar-benar mau memahami akan kebenaran firman Tuhan ini, bahwa saudara yang dikasihi oleh Tuhan, untuk kita mengalami perubahan akal budi, kita memerlukan cinta kepada Tuhan. Kita mengasihi Allah supaya kita bisa mempersembahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Saking cintanya Paulus kepada Tuhan, saudara, dia terus melayani Tuhan dari satu tempat ke tempat yang lain. Tidak mudah perjalanan Paulus di dalam melayani Tuhan, ya. Dan dia tidak hanya bertentangan dengan orang yang belum terima Tuhan, tapi di kalangan anak-anak Tuhan, di kalangan rasul-rasul, awal-awalnya Paulus juga ditolak, saudara. Kenapa? Karena Paulus itu terkenal adalah orang yang dulu suka menganiaya anak Tuhan. Tapi sekarang dia masuk di kalangan anak-anak Tuhan. Apakah ini tidak membuat yang lain takut dan khawatir serta curiga? Dan Paulus tidak mundur. Kenapa, saudara? Karena cintanya kepada Tuhan. Karena dia mengasihi Tuhan. Dia tahu sekarang, dia sudah memiliki perubahan akal budi yang selama kemarin hidupku salah, ya. Cara berpikirku salah tentang adat istiadat, tentang budaya, tentang kepercayaan yang selama kemarin itu aku pelajari dari sejak kecil, itu salah, ya. Jadi bukan berubah mirip, saudara, betul-betul berubah, pikirannya dirubah. Kenapa, saudara? Karena dia mengasihi dan mencintai Tuhan. Karena dia punya cinta yang luar biasa kepada Tuhan. Kalau kita cinta kepada Tuhan kita, saudara, kita akan luangkan banyak waktu untuk kita belajar akan kebenaran firman Tuhan. Kita akan luangkan banyak waktu untuk kita bersekutu dengan Tuhan. Kenapa? Karena kita cinta kepada Tuhan kita. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini, sekali lagi saya berharap ini melengkapi pemahaman kita tentang tradisi yang benar, ya, bahwa kita bisa membedakan mana tradisi yang benar, yang sesuai dengan kehendak Tuhan, apabila melalui apa, saudara? Melalui pembaharuan akal budi. Dan pembaharuan akal budi itu
bisa berubah atau bisa kita mengalami perubahan akal budi ketika kita mempersembahkan hidup kita menjadi satu persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Modalnya apa saudara? Modalnya cinta. Kalau kita mencintai Tuhan, maka kita bisa memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Seperti Paulus, dia pun bertekad bahwa dia tidak menikah saudara, karena dia mau fokus. Ya, saking dia cintanya. Tapi saya tidak bilang bahwa orang-orang yang menikah itu tidak mencintai Tuhan dengan sepenuh hati, tidak. Tapi Paulus ini adalah panggilan khusus ya. Tapi dari sini terlihat bagaimana dia begitu mengasihi Allahnya, begitu mencintai Allahnya. Karena apa saudara? Cara berpikir dia yang sudah mengalami perubahan. Nah saudara, saya rindu saya dan saudara juga mengalami perubahan dari akal budi kita, perubahan dari cara berpikir kita yang duniawi menjadi yang rohani, sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga kita dapat mengetahui yang mana tradisi yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Mari saudara, kita akan berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh belajar banyak dari bulan ini. Engkau berkenan untuk kami belajar firman-Mu, tapi biarlah kami terus memperoleh perkenanan-Mu untuk kami hidup di dalam firman-Mu, melakukan firman-Mu, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, seberapa banyak umat-Mu yang mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini, bahkan juga hamba-Mu yang Kau pakai menyampaikan firman-Mu. Biarlah Tuhan, kami boleh mengalami perubahan akal budi sesuai dengan perkenanan daripada Bapa, sehingga kami boleh dapat mengetahui yang mana yang kehendak-Mu dan yang mana yang bukan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu kekasihi Tuhan, kita akan akhiri ibadah pagi hari ini, dan biarlah kita akan nyanyikan lagu doa Yabes. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang Maha Baik, di akhir ibadah ini kami bersyukur dan berterima kasih untuk pimpinan Tuhan dalam ibadah kami dari awal sampai akhir. Kami berdoa buat setiap hamba-hamba-Mu yang sudah ambil bagian dalam pelayanan. Tuhan memberkati, Tuhan mengurapi mereka lebih lagi untuk pelayanan mereka pada waktu yang akan datang. Khususnya hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, Pendeta Agustina, Tuhan juga terus memberikan pengurapan dalam kehidupannya untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan memberkati suami, Tuhan juga memberkati pekerjaannya, Tuhan memberkati segala sesuatu yang dibuat, biarlah boleh berhasil untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan juga campur tangan dalam setiap pergumulan dan apa yang menjadi kerinduan hatinya. Biarlah Tuhan Yesus akan mengabulkannya supaya nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, saat ini kami berdoa buat pemerintahan kami, presiden kami bersama dengan wakil dan para menteri, bahkan kepala-kepala daerah, baik gubernur, para bupati dan wali kota, para camat dan kepala desa, lurah, bahkan ketua RW, ketua RT.
Biarlah Tuhan memberikan hikmat akal budi kepada para pemimpin kami, bahkan juga wakil-wakil yang ada duduk di MPR, di DPR, dan lembaga-lembaga tinggi yang lainnya. Kami juga berdoa untuk aparatur keamanan, baik polisi maupun juga TNI. Tuhan, Engkau memberkati mereka semua. Tuhan memberi hikmat kepada mereka semua di dalam mengatur dan mengurus negeri ini, supaya bangsa kami tetap ada di dalam damai sejahtera Tuhan, ada di dalam keamanan. Terima kasih ya Bapak Surgawi, kami berdoa Tuhan dalam penanganan pandemi COVID yang masih ada di tanah air kami juga serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau memberkati dan Engkau buka jalan, supaya segera pandemi ini dapat dilalukan dari bangsa kami, dan kami boleh beraktivitas sebagaimana sedia kala. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami saat ini juga berdoa untuk para kekasih kami yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Kami berdoa buat saudara Frans Febrianto Sanjaya, kami berdoa buat saudari Yunike Alves, kami berdoa buat Ibu Suyana Yasa, kami juga berdoa buat Ibu Silvi Heti, kami juga berdoa buat Ibu Lis Diana, kami berdoa buat Bapak Husin, kami berdoa juga buat anak Geral Rafael Sinaga. Tuhan, Engkau mengenal tiap pribadi mereka. Kami berseru di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Tuhan membuka tingkap-tingkap langit, mencurahkan berkat-Mu berlimpah atas mereka semua, baik berkat-berkat jasmani, terlebih lagi berkat-berkat rohani. Biarlah apa yang menjadi kerinduan hati mereka sesuai dengan kehendak Tuhan, Tuhan buat berhasil, Tuhan kabulkan, supaya nama-Mu boleh dipuji, dipermuliakan. Berkati mereka dalam kehidupan pribadi, dalam pekerjaan, dalam kehidupan rumah tangga, dalam studi. Biarlah mereka semua boleh menjadi orang-orang yang berhasil untuk kemuliaan nama Tuhan. Bahkan perjalanan hidup mereka di hari-hari yang akan datang, kami percayakan kepada Tuhan. Segala halangan, rintangan, mara bahaya, malapetaka, kecelakaan, dan niat orang jahat, kami tolak, kami hancurkan dalam nama Yesus. Perjalanan mereka penuh dengan keberhasilan, karena Tuhan Gembala yang baik bersama-sama dengan mereka. Bahkan kebajikan dan kemurahan Tuhan belaka akan mengikuti kehidupan mereka sepanjang umur hidup mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tak lupa kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu yang mengikuti ibadah pada hari ini, baik pada waktu yang bersamaan maupun juga waktu-waktu berikutnya. Tuhan, kiranya Engkau memberkati mereka semua. Yang susah Tuhan hiburkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang ada dalam masalah Tuhan buka jalan, dalam usaha, pekerjaan, bisnis Tuhan buka jalan, supaya mereka boleh menemui keberhasilan. Yang mencari pekerjaan Tuhan juga buka jalan, mereka mendapat pekerjaan sesuai dengan keinginan-Mu. Kami berdoa buat pemuda-pemudi yang membutuhkan teman hidup, Tuhan juga memberikan kepada mereka pasangan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, dan Tuhan sendiri akan buka jalan bagi mereka sekalian. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat jemaat-Mu yang sedang dalam keadaan sakit. Kami berseru di dalam nama Yesus, biarlah tangan-Mu terulur atas mereka sekalian, dan kami bertindak dalam nama Yesus. Segala sakit penyakit keluar dari dalam tubuh mereka, biarlah kesembuhan menjadi milik mereka, supaya nama Tuhan boleh dipuji, dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa buat keluarga-keluarga kami, biarlah Tuhan juga akan memberkati, biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui akal turun atas keluarga-keluarga kami, sehingga hubungan antara suami, istri, orang tua, anak, antara saudara bersaudara boleh dipulihkan, dan semua ada di dalam kasih Tuhan, menjadi keluarga-keluarga yang penuh dengan damai sejahtera, dan menjadi berkat, menjadi saksi buat orang-orang yang ada di sekitarnya. Terima kasih Bapak Surgawi, terima kasih. Kami sampaikan doa kami ini dengan satu keyakinan bahwa Engkau Allah yang maha besar, yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, adalah Allah yang mendengar dan mengabulkan doa kami. Haleluya, haleluya. Sekarang saudara-saudaraku yang kekasih, buka hatimu, pandang Yesus yang menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Terimalah berkat Tuhan yang berlimpah-limpah, berkat-berkat jasmani, terlebih lagi berkat-berkat rohani, kasih yang sempurna dari Allah Bapa di sorga, rahmat dan anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus Putra Allah yang tunggal, urapan dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, memimpin, menyertai, tinggal dalam hidupmu,
saat ini sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan datang kembali. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu Saudara kekasih. Tetap jaga kesehatan, masih ada COVID. Ingat prokes, biarlah kita tetap dapat menjaga diri sehingga kita bisa tetap dalam keadaan tubuh yang sehat. Salam buat seluruh keluarga dan kita akan ketemu lagi pada ibadah pada kesempatan yang akan datang. Tuhan memberkati.